Oke, selamat malam. Selamat berketemu kembali ya. Oke, untuk kesempatan kali ini ada request tentang cara kerja prinsip kelas GB. Dan kebetulan di depan saya ini sudah ada contoh yang sudah jadi berbentuk PCB ukurannya 3U 40 cm. Jadi untuk di depan saya ini hanya contoh, karena mau saya jelaskan detailnya di skemanya agak rumit ya. Jadi kita ambil yang simple, yang sudah kita ambil secara ringkasnya, jadi biar mudah dipahami. Oke, langsung ke poin. Mudah-mudahan yang di depan ini, yang hijau ini, bisa buat bahan untuk belajar. Oke, driver GB ini sebenarnya awal mulai itu dari kelas AB. Jadi untuk driver ini menggunakan dua buah driver seperti halnya BTL, cuman untuk GB ini lebih ringkas kalau untuk soal di tegangannya. Jadi kalau BTL itu perbedaannya harus fasenya itu dibalik satu, tapi sebenarnya sama nih, sama yang GB ini. Jadi untuk di sisi rendahnya itu, untuk fasenya memang dibikin berbeda dengan yang sisi tingginya. Oke, untuk yang di depan saya ini, untuk finalnya itu menggunakan Toshiba 5200. Kita pasang ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk sisi tingginya ini pakai 8 Ciro lupat mono 7 set. Untuk sisi bawahnya pakai 1 2 3 4 5 6 7, sama 7 set. Jadi untuk sisi bawah ini buat speaker ground ya, untuk sisi bawah. Untuk sisi atas itu pakai speaker plus, untuk speaker plus. Oke, kembali lagi ke awal tadi ya. Untuk kelas GB ini pakai dua buah driver. Untuk driver yang satu itu buat sisi bawah, untuk satunya untuk sisi atas. Caranya gampangnya ngono. Jadi untuk yang saya pakai ini pakai IC Quad Op M. Quad Op M ini ada 4. Kalau kita lihat di dataset itu 4. Istilahnya itu 4 transistor gitu aja yang lebih gampangnya. Jadi untuk satu IC ini, yang satu buat
buffernya buat gain. Untuk yang bawahnya ini buat input balance, dan yang sini untuk sisi bawah atau bisa juga disebut LS gitu. Untuk bawahnya ini buat sisi tinggi, HS itu exit. Dan seterusnya untuk IC yang kedua ini buat proteksi. Ini saya pakai LM339 seperti bawaannya. Untuk proteksinya ini saya ambil dari yang 5000 PZ untuk proteksinya ini. Jadi keseluruhan ini untuk drivernya itu saya copy yang seri Macrotech yang 36, dan untuk yang proteksinya ini saya ambil yang 5000 VZ. Tentunya lebih simple. Kalau yang kita ambil yang 36 nya itu agak rumit, kebanyakan komponen. Dan kembali lagi ke sisi bawah. Untuk sisi bawah ini untuk ground speakernya itu, ground mainnya itu ambilnya dari CT ini, CT Extra. Dan untuk tegangannya TR finalnya ini hanya pakai min dan plus. Jadi untuk CT yang di sini itu ambilnya dari Extra. Arusnya sekitar 2 atau 3 ampere ini cukup untuk menghidupkan drivernya ini. Kalau 1 ampere kurang gede, maksimal 3 ampere. Oke, untuk sisi bawah atau low seat ini, untuk arus biasnya kita bikin antara plus dan min itu pincang. Jadi untuk yang min ini lebih tinggi, untuk yang plus ini lebih rendah, seperti halnya di versi aslinya. Dan di sini ada R33 kilo, ini sebanyak 3 buah. Ini kalau membuka skemanya itu ada di situ. Buka saja di bagian sisi rendahnya itu ada R33. Itu sebanyak 3 buah. Nah, di situ ini fungsinya yang kedua ini, yang bawah ini buat zero tegangan untuk sisi bawahnya. Ini ambilnya di tegangan plus, untuk satunya ke tegangan min. Untuk yang atasnya ini adalah resistor feedback. Ini terhubung ke sisi tingginya atau output plus. Jadi untuk AC ini bisa diganti yang seri dual op amp. Jadi untuk satu itu buat buffer gain dan input balance, dan satunya buat sisi rendah dan atas. Tapi kalau menurut saya itu lebih irit yang pakai watt ini ya,
karena jatuh harganya itu lebih murah yang ini, pakai yang kuat op-amp. Dan selanjutnya untuk sensor arus biasnya kita pakai KSE. Untuk aslinya itu pakainya TIP 47, kita pakainya KSE 340. Dan di sini ada VR buat setel di arus bias servonya. Jadi mau dibikin berapa itu maksimalnya untuk arus yang plusnya ini, yang jadwal acuan itu yang plus. Ini sekitar 270 mV, itu sudah cukup. Dan untuk selanjutnya ke sisi tingginya. Untuk sisi tinggi ini, untuk seri 36 nya itu untuk fast. Untuk fast itu pakainya MPSW 92 dan 42. Itu bisa diganti MPSA 92 dan 42. Untuk MPSW dan MPSA itu perbedaannya cuma di watt, karena untuk MPSW itu bodinya lebih gede. Kalau yang saya gambar ini, yang saya bikin ini, saya pakainya KSE 340 dan 350. Jadi cukup pakai satu saja, yang KSE 350 itu satu, terus 340 itu satu. Ini kemarin coba saya bikin dua itu ada cacatnya di posisi puncaknya itu, makanya ini saya pasang satu-satu. Setelah fast ini terus ke predriver. Predriver ini untuk aslinya itu pakainya 4793. Untuk yang predrivernya buat mainnya ini pakai A1837. Kalau untuk skematiknya itu nomornya beda kalau sama aslinya yang udah jadi loh, maksudnya. Di setelah predriver ini larinya ada induktor. Ini fungsinya buat naikin arus induktornya ini. Jadi kalau induktornya ini dilepas, hanya dipakai R nya ini, dia akan kecil nanti ke basisnya ini, basis drivernya. Makanya dikopel pakai induktor. Ini ngopelnya ada kapasitor 22 nano dan R 120 ohm kalau saya pakai. Kalau untuk seri aslinya itu pakai 130 ohm. Setelah induktor ini ada dioda ini 4 buah. Ini buat nurunin arusnya. Ini kalau di aslinya itu ditempelin di heatsink. Jadi untuk sewaktu overhead itu ini akan mengatur ala sensornya. Jadi enggak hanya RFPI nya ini, cuman ini ada tambahan setelah induktor. Untuk setting arus biasnya ini
kita setting di DC sama seperti yang bawah, kita setting di 270-an untuk basisnya ini. Jadi untuk acuannya, untuk kalau kelas GB ini yang dicek di set itu hanya yang plus. Jadi untuk yang min ini abaikan aja ini, karena lebih tinggi yang min. Kalau versi yang Cina itu untuk arusnya emang dibikin sama itu. Kalau sini umpamanya 300 NV, yang bawah juga 300 NV, sama seperti yang sisi bawahnya juga begitu. Kalau untuk versi yang aslinya kita bikin pincang lah istilahnya untuk tegangannya ini. Jadi kalau sewaktu nanti mau trial itu sebaiknya dites di sisi bawahnya ya, atau lucidnya. Kalau mau trial, mau praktek, bisa dites dulu di rakit di sisi bawah, apakah nanti untuk tegangan untuk basis plus dan minnya ini apakah normal. Kalau dulu saya praktek yang ini tuh, saya bikin dulu yang sisi bawahnya itu atau LS nya. Setelah LS beres baru naik ke sisi atas. Seandainya kalau pakai IC nya dual itu lebih enak, bisa dipasang satu dulu gitu. Jadi untuk tegangan yang ekstra ini tetap dipasang kalau mau ngetes, mau trial untuk yang sisi bawahnya. Ini maksimal untuk tegangannya sini 15 volt, nggak kurang nggak lebih, karena ini kemampuannya sampai 18 volt DC di sini. Jadi untuk fungsi kembali lagi ke sisi bawah. Di sini ada R yang tadi ya 33 kilo ini, fungsinya untuk feedback, untuk mengaktifkan sisi bawahnya. Apabila yang ini dicabut, itu tegangannya atau keluaran outputnya itu akan separuh tegangannya yang dipakai. Kalau seandainya ini keluarnya 80 AC tanpa beban, kalau ini dilepas yang ke lucidnya ini akan keluar separuhnya itu 40 AC. Jadi kalau ini dilepas, kalau ini dipasang lagi, kembali lagi ke 80. Ini bisa dilihat di skemanya, ini ada R 33 kilo yang terhubung ke output speaker plus. Dan untuk selanjutnya ada poin. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Kalau kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, selamat malam.